Hai horror lover, salam kenal. Namaku Puspa. Aku mau bacain cerita horor dan misteri buat teman-teman semua. Jika berkenan, jangan lupa subscribe dulu. Atau boleh juga kalian share ke horror lover lainnya, biar aku lebih semangat lagi ceritanya. Namaku Tirta, seorang sopir ambulans. Selama 6 tahun bekerja, aku sudah mengantarkan banyak jenazah ke berbagai desa dan kota. Aku sudah terbiasa dengan suasana duka, tangisan keluarga, dan keheningan yang mencekam. Tapi pengalaman yang kualami beberapa bulan lalu benar-benar berbeda dan menakutkan. Hingga hari ini, aku masih tidak bisa melupakan kejadian itu. Suatu sore, aku menerima panggilan untuk mengantarkan jenazah seorang pria tua ke desa terpencil. Desa itu bernama Desa Sunyi, terletak jauh di pedalaman. Tidak ada jalan aspal menuju ke sana, hanya jalan tanah yang berliku dan penuh dengan lubang. Saat aku tiba di rumah duka, keluarga almarhum tampak biasa saja, tidak ada yang aneh. Mereka semua tampak tenang, terlalu tenang menurutku. Aku memasukkan jenazah ke dalam ambulans dan bersiap-siap untuk berangkat. Keluarga almarhum berpesan agar aku berhati-hati, karena jalan menuju desa itu cukup sulit dilalui. Perjalanan ke Desa Sunyi memakan waktu sekitar 2 jam. Jalan yang berliku dan gelap membuatku harus ekstra hati-hati. Tidak ada lampu jalan, hanya kegelapan yang menyelimuti. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan desa ini, tapi aku tidak bisa menjelaskan apa itu. Ketika aku tiba di Desa Sunyi, suasana terasa sangat berbeda. Tidak ada suara, tidak ada orang yang keluar rumah. Desa itu benar-benar sunyi seperti namanya. Aku membawa jenazah ke rumah almarhum dengan bantuan seorang pria yang sepertinya kepala desa. Yang membuatku terkejut, tidak ada satupun warga yang menyambut jenazah itu. Biasanya, warga desa akan berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Tapi di sini, mereka seolah-olah tidak peduli. Kepala desa hanya memintaku untuk membawa jenazah masuk ke dalam rumah. Saat aku dan kepala desa memasukkan jenazah ke dalam rumah, tiba-tiba tangan jenazah itu mencengkeram lenganku dengan erat. Aku terkejut dan mencoba melepaskan cengkeraman itu, tapi sia-sia. Mata jenazah itu terbuka dan melotot ke arahku. Aku merasa jantungku berhenti berdetak sejenak. Apa yang terjadi? Aku berteriak ketakutan. Kepala desa tampak pucat dan segera memanggil seseorang. Seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput datang menghampiri. Dia melihat ke arah jenazah dan kemudian menatapku dengan tajam. 100 hari, katanya dengan suara serak. Kamu harus bertahan selama 100 hari. Aku berhasil melepaskan diri dari cengkraman jenazah itu dengan bantuan kepala desa dan wanita tua tersebut. Dengan jantung masih berdegup kencang, aku segera keluar dari rumah itu dan kembali ke ambulans. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan menegangkan. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata wanita tua itu. 100 hari. Apa yang dia maksud? Mengapa jenazah itu melotot padaku dan mencengkeram lenganku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Setelah kembali ke kota, aku berharap semuanya akan kembali normal. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Malam itu, saat aku sedang tidur, aku mendengar suara tangisan seorang wanita. Suara itu terdengar sangat jelas, seolah-olah datang dari dalam rumahku sendiri. Aku bangun dan memeriksa setiap sudut rumah, tapi tidak menemukan apa-apa. Suara tangisan itu terus terdengar setiap malam, membuatku sulit tidur. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku, membuat bulu kuduku meremang setiap kali aku sendirian. Aku merasa semakin tertekan dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi setiap malam. Aku memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun yang terkenal di kota. Aku menceritakan semua yang terjadi, mulai dari pengalaman di Desa Sunyi hingga gangguan di rumahku. Dukun itu mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata,
kamu telah terganggu oleh arwah penasaran. Jenazah yang kamu antar mungkin tidak tenang karena ada urusan yang belum selesai. Aku merasa ngeri mendengar penjelasannya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Kamu harus kembali ke desa sunyi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya dengan begitu, kamu bisa mendapatkan jawaban dan mungkin bisa menghentikan gangguan ini, jawab dukun itu. Meskipun merasa takut, aku tahu bahwa aku harus kembali ke desa sunyi untuk mencari jawaban. Aku menghubungi kepala desa dan memberitahunya bahwa aku akan datang. Dia setuju untuk membantuku dan meminta beberapa orang warga untuk menemani. Ketika aku tiba di desa sunyi, suasana masih sama seperti sebelumnya. Sunyi dan mencekam. Aku bertemu dengan kepala desa dan wanita tua yang pernah kutemui. Mereka membawaku ke rumah almarhum dan menceritakan kisah yang mengerikan. Ternyata, almarhum adalah seorang dukun yang kuat. Dia pernah membuat perjanjian dengan roh-roh untuk mendapatkan kekuatan dan kekayaan. Namun, perjanjian itu tidak berjalan sesuai rencana, dan roh-roh itu menuntut balas dendam. Warga desa tahu tentang hal ini, itulah sebabnya mereka tidak mau berurusan dengan jenazahnya. 100 hari yang dikatakan wanita tua itu merujuk pada masa tenggang, di mana roh-roh itu akan mencoba menghantuiku, karena aku telah mengganggu jenazah mereka. Aku harus mencari cara untuk menenangkan roh-roh itu, agar mereka tidak terus mengganggu hidupku. Dengan bantuan kepala desa dan wanita tua itu, aku melakukan berbagai ritual untuk menenangkan roh-roh yang marah. Kami membakar sesaji dan berdoa di tempat-tempat yang dianggap keramat. Setiap malam, aku merasa ketakutan. Tapi aku tahu bahwa aku harus menghadapi ini demi mengakhiri teror yang menghantuiku. Gangguan di rumahku semakin berkurang, tapi aku masih merasa ada yang mengawasiku. Aku harus bertahan selama 100 hari sesuai dengan yang dikatakan wanita tua itu. Saat mendekati hari ke-100, gangguan semakin berkurang. Aku mulai merasa lebih tenang meskipun masih waspada. Malam-malam terasa lebih panjang, tapi aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Pada hari ke-100, aku melakukan ritual terakhir di desa sunyi. Aku dan warga desa bersama-sama berdoa dan memberikan sesaji untuk menenangkan roh-roh yang marah. Setelah itu, aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Setelah hari ke-100, gangguan benar-benar berhenti. Tidak ada lagi suara tangisan atau perasaan diawasi. Aku bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Meskipun pengalaman ini sangat menakutkan, aku merasa bersyukur bisa melalui semuanya. Aku belajar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan bahwa kita harus menghormati kepercayaan dan tradisi yang ada. Desa sunyi mungkin penuh misteri, tapi aku merasa lebih memahami dan menghargai kehidupan di sana. Pengalaman ini akan selalu membekas di ingatanku. Aku berharap tidak ada lagi yang harus mengalami teror seperti ini. Bagi kalian yang mendengarkan kisahku, ingatlah untuk selalu menghormati tempat-tempat dan tradisi yang ada, karena ada hal-hal yang lebih besar dari yang bisa kita pahami. Terima kasih telah mendengarkan kisahku. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Tetap waspada dan jangan pernah mengabaikan peringatan yang ada di sekitar kita.